Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal dari kami, tim pengajar mata kuliah Kimia Zat Padat, yang terdiri dari saya sendiri, Sami, dan yang kedua adalah Dr. Harun Nasruddin. Kami, tim dosen jurusan Kimia FMIPA UNESA, akan memfasilitasi Anda untuk lebih memahami kimia zat padat. Oke, pada topik pertama ini kita akan membahas filosofi dan sejarah kimia zat padat. Kita akan lebih mengenal lebih dulu, yaitu berkaitan dengan ontologi, epistemologi, dan aksiologi dari kimia zat padat. Pembahasan secara mendalam dan meluas tentang 3 pertanyaan filosofis keilmuan tersebut sangat penting dibahas lebih dulu untuk memberikan gambaran secara umum dan benar tentang ilmu kimia zat padat, sehingga akan mempermudah dalam mempelajari hal-hal lain yang berkaitan dengan ilmu tersebut. Setelah mempelajari topik ini, diharapkan peserta daring dapat memahami definisi ilmu kimia zat padat secara komprehensif. Mata kuliah ini memiliki beban 2 SKS dengan rencana pembelajaran semester, yaitu dari pertemuan pertama sampai pertemuan ke-16 bisa Anda download melalui Siakat atau V-Learning. Pertemuan pertama ini membahas filosofi kimia zat padat berkaitan dengan ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ontologi, pertanyaan berkaitan dengan apa, epistemologi, bagaimana ilmu kimia zat padat itu dikembangkan, serta aksiologi berkaitan dengan manfaat kimia zat padat. Secara ontologi, ilmu kimia zat padat adalah salah satu cabang dari ilmu kimia yang mengkaji struktur, jenis, teknik, karakterisasi, sifat, reaksi, energi, sintesis, dan pemanfaatan material berwujud padat. Sebagaimana ilmu kimia lainnya, ilmu kimia zat padat secara epistemologi dikembangkan dengan metode ilmiah. Metode ilmiah adalah suatu prosedur yang sistematis yang berintikan proses logiko, hipotetiko, dan verifikatif. Proses tersebut terdiri dari langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, perumusan masalah. Masalah adalah kesenjangan antara harapan, das Sollen, dan fakta atau das Sein. Contoh rumusan masalah. Bagaimana pengaruh penambahan K3PO4 pada berbagai konsentrasi terhadap karakterisasi pori NaZsM5 mesopori? Masalah tersebut muncul dalam rangka membuat katalis yang sesuai harapan, yaitu katalis padatan dengan aktivitas yang tinggi dengan cara mengimpregnasikan katalis K3PO4 pada NaZsM5 mesopori. Rumusan masalah di atas adalah salah satu rumusan masalah penelitian untuk mengetahui karakterisasi pori K3PO4 yang diimpregnasikan pada NaZsM5 mesopori sebelum diaplikasikan untuk mengetahui aktivitas katalitiknya. Adanya masalah tersebut membuat seorang ilmuwan atau peneliti berusaha mencari jawaban yang tepat dengan membaca berbagai khasanah pengetahuan ilmiah, sehingga terbentuklah kerangka berpikir. Kerangka berpikir merupakan gabungan simpulan-simpulan hasil berpikir deduktif seseorang dari berbagai khasanah ilmu seperti buku, artikel ilmiah, seminar atau konferensi ilmiah, proses pembelajaran, diskusi dengan ahli, atau yang lain. Kerangka berpikir ini disusun secara rasional menggunakan teori kebenaran koherensi berdasarkan premis-premis ilmiah yang telah teruji kebenarannya dengan memperhatikan faktor-faktor empiris yang relevan dengan permasalahan. Bentuknya kerangka berpikir pada diri seseorang akan mempermudah orang tersebut membuat hipotesis. Hipotesis adalah pernyataan yang kebenarnya masih lemah dikarenakan pernyataan tersebut belum teruji secara empiris. Pernyataan tersebut merupakan jawaban sementara atau dugaan jawaban pertanyaan yang diajukan yang materinya merupakan kesimpulan dari kerangka berpikir yang dikembangkan. Karena kebenaran hipotesis masih lemah, maka hipotesis harus diuji melalui eksperimen. Eksperimen merupakan percobaan yang dilakukan secara sistematis dan terencana dalam rangka mengumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan hipotesis yang diajukan untuk memperlihatkan apakah terdapat fakta-fakta yang mendukung hipotesis tersebut atau tidak.
Pengujian hipotesis menggunakan cara berpikir induktif yang berdasarkan teori kebenaran korespondensi, yaitu suatu pernyataan benar jika pernyataan tersebut sesuai dengan faktanya atau objek yang dituju. Penarikan kesimpulan merupakan penilaian apakah sebuah hipotesis yang diajukan itu ditolak atau diterima. Jika dalam proses pengujian terdapat fakta yang cukup yang mendukung hipotesis, maka hipotesis itu diterima. Sebaliknya, jika dalam proses pengujian tidak terdapat fakta yang cukup yang mendukung hipotesis, maka hipotesis itu ditolak. Hipotesis yang diterima menambah khasanah pengetahuan ilmiah karena telah memenuhi persyaratan keilmuan, yakni mempunyai kerangka penjelasan yang konsisten dengan pengetahuan ilmiah sebelumnya serta telah teruji kebenarannya. Pengertian kebenaran di sini harus ditafsirkan secara pragmatis, artinya bahwa sampai saat ini belum terdapat fakta yang menyatakan sebaliknya. Jika terdapat fakta yang lebih kuat dan lebih valid dari fakta sebelumnya, maka teori yang menjelaskan fakta sebelumnya bisa digantikan dengan teori baru yang menjelaskan fakta terbaru. Keseluruhan langkah metode ilmiah harus ditempuh agar suatu pengetahuan dapat disebut ilmiah. Langkah-langkah ini secara konseptual tersusun dalam urutan yang teratur, di mana langkah yang satu merupakan landasan bagi langkah berikutnya, aksiologi atau manfaat ilmu kimia zat padat. Pemanfaatan padatan dalam berbagai bidang untuk kemaslahatan dan kesejahteraan manusia. Contohnya, silikon murni dipadukan dengan fosfor akan menghasilkan tipe N yang memiliki sifat listrik yang lebih baik. Besi dipadukan dengan karbon menghasilkan baja karbon mempunyai sifat lebih unggul dari besi murni. Seng dipadukan dengan tembaga menghasilkan logam kuningan yang memiliki sifat mekanik lebih baik daripada tembaga. Begitupun pembuatan katalis, perlengkapan militer, bahan anti peluru, alat elektronik, obat-obatan, kosmetik, energi, alat transportasi, rumah, pakaian, dan lain sebagainya. Sejarah dan perkembangan ilmu kimia zat padat. Sejak adanya manusia telah menggunakan berbagai material untuk memenuhi berbagai kebutuhan mereka. Faktanya, penamaan zaman peradaban awal dinamakan berdasarkan perkembangan material yang digunakan, seperti zaman batu, zaman tembaga, zaman perunggu, dan lain sebagainya. Berikut gambar berbagai contoh alat yang digunakan pada zaman batu dan zaman logam. Pengetahuan tentang pemanfaatan batu seperti untuk cobek tidak bisa disebut sebagai bagian ilmu kimia zat padat karena pengetahuan tersebut tidak melalui metode ilmiah. Ilmu kimia zat padat baru dimulai sejak dimulainya penggunaan metode ilmiah dalam mengembangkan ilmu. Demikianlah filosofi dan sejarah kimia zat padat. Untuk lebih lengkapnya, silakan baca buku ajar kimia zat padat yang telah kami tulis atau buku referensi dan artikel ilmiah lainnya. Terima kasih, sampai jumpa pada topik berikutnya. Supaya materi ini lebih bermanfaat dan berkah, silakan di subscribe, like, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.